公主干嘛？你伤势未愈，不能这样。你还在这干嘛？将至，承认与否，重有。但此事，师祖，碧蓝这条，请师祖吩，请师祖吩。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-106. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, para tetua segera bertindak untuk bisa menahan tindakan dari Sinan yang berusaha untuk menghabisi Xiao bersaudara. Untung saja ada Jiang Bilan yang sempat menahan salah satu tetua. Dan begitu, Sinan pun berhasil mengalahkan Xiao Beifang. Sedangkan Xiao Beifang memiliki nyawa yang lebih lama dulu, karena bagaimanapun para tetua ingin menghentikannya. Beruntungnya ada tetua suci yang datang. Karena bagaimanapun segala urusan para murid harus diselesaikan oleh murid itu sendiri. Jadi jangan pernah para tetua untuk ikut campur. Alhasil penyerang pun kembali Sinan lakukan kepada Xiao Beifang. Tapi sayang sekali Sinan sudah mencapai batasnya, yang membuat Xiao Beifang ingin melarikan diri. Akan tetapi dengan sisa-sisa kekuatannya, Sinan berusaha untuk menghentikannya. Jiang Bilan yang juga telah terluka parah sempat memberikan bantuan kepadanya. Hanya saja tetua ini berniat untuk menghabisi Jiang Bilan dan membuat Sinan bingung harus mengambil keputusan apa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jiang Bilan sama sekali tidak sedih karena dirinya mati untuk membantu orang yang ia cintai. Di waktu yang singkat tersebut, tetua suci beranggapan ia sudah tidak sempat menyelamatkan Jiang Bilan. Sedangkan Kaisar Suci memberikan pujian atas keteguhan hati Jiang Bilan. Untuk tetua ini sendiri atau master dari aliansi bisnis merasa begitu senang. Untuk wanita di dalam diri Sinan memintanya untuk memikirkan hal itu secara matang-matang. Dan tentu saja Sinan memilih untuk menyelamatkan Jiang Bilan. Alhasil dengan sisa-sisa kekuatannya Sinan pun jatuh pingsan. Jiang Bilan pun meminta maaf karena tidak bisa memberikan bantuan kepadanya. Para tetua yang melihat hal tersebut merasa begitu prihatin kepada mereka. Hal berbeda ditunjukkan oleh tetua ini. Ia pun kembali berniat untuk menghabisi mereka. Tapi itu segera dihentikan oleh tetua suci. Karena bagaimanapun ia tidak ada niatan untuk membiarkan Sinan dan Jiang Bilan dilukai. Pada akhirnya ketua suci dari tanah suci Xinglong pun telah datang, yang mana dia begitu marah kepada tetua ini yang berniat untuk menghabisi putra sucinya. Kedatangan Kaisar Suci bagaikan angin segar untuk Sinan, sebab tetua ini sudah tidak lagi berani kepadanya. Untuk sementara waktu dia akan melupakan Sinan, tapi di kesempatan kedua ia tidak akan mengampuninya. Untuk Kaisar Suci Sujaku tidak lama mempermasalahkan apa yang terjadi pada hari ini dan meminta Kaisar Suci Xinglong untuk membawa para muridnya. Sesaat kemudian tetua suci pun membawa Jiang Bilan dan Sinan kembali pulang. Di sana terdengarlah suara Miao Miao yang berusaha untuk membangunkan Sinan. Akan tetapi ketika Sinan telah membuka matanya, Miao Miao tidak ada di sana, yang membuat Sinan merasa sedih. Terlebih lagi ketika pintu dibuka, suara Miao Miao kembali terdengar. Karena bagaimanapun, gadis itu pasti akan menjadi orang pertama yang menjenguknya. Sinan berjanji ke depannya dia akan membalaskan dendam Miao Miao. Namun untuk sekarang dia harus memulihkan diri dulu. Sesaat kemudian Sinan pun dikejutkan dengan Miao Miao yang telah sembuh. Ia pun segera memberikannya pelukan hangat.
Sedangkan di sisi lain, terlihat kalau teman-teman Sinan sedang menceritakan tentang kehebatannya ketika dia itu melakukan penyerangan kepada Tanah Suci Sujaku. Kala itu, Xiao bersaudara sangatlah ketakutan, sampai-sampai kencing di celana. Mendengar cerita tersebut membuat para murid begitu terpukau akan kehebatan Sinan. Tapi sayang sekali di tengah penyerangan itu, para tetua dari Tanah Suci Sujaku mulai bertindak, terutama tetua Yang Feng. Mau tidak mau, Sinan pun harus menerima luka yang cukup fatal. Meskipun begitu, Sinan tidaklah takut dan terus melakukan penyerangan kepada Xiao bersaudara. Sinan bahkan sampai memojokkan mereka di Tanah Sujaku. Pertarungan pun terus berlanjut dengan begitu sengit. Tapi mereka itu menghentikan ceritanya, yang membuat para murid penasaran apa yang akan terjadi kepada Sinan. Alasan mereka menghentikan cerita itu karena ingin menerima uang dari para murid. Alhasil ketika sudah menerima uang, mereka pun kembali melanjutkan cerita, di mana Sinan sudah bertindak begitu nekat karena berani menantang kekuatan penuh seorang Wuzun. Ia sama sekali tidaklah bersembunyi dalam pertarungan tersebut. Di sisi lain, Miao Miao begitu marah tentang apa yang telah terjadi kepada Sinan, karena dia ini sudah bertindak begitu nekat dan malah membahayakan nyawanya sendiri. Sesaat kemudian, Qiansu pun datang untuk memberikan pengobatan kepada Miao Miao, karena bagaimanapun lukanya masihlah belum sembuh. Jadi lebih baik dia itu tidak bergerak dengan bebas dulu. Miao Miao paham dan itu masihlah sempat-sempatnya memberikan ejekan kepada Sinan. Qiansu akan membantu Miao Miao dalam mengoleskan obatnya. Hanya saja Sinan meminta untuk mengalihkan pandangannya dulu. Alhasil dia pun keluar dari kediamannya sendiri. Namun baru saja menutup pintu, Sinan sadar kalau itu adalah kediamannya. Lantas untuk apa juga dirinya yang harus keluar? Karena seharusnya dua gadis inilah yang pergi. Xiano berpindah ke istana Tanah Suci Xinglong, di mana terlihat kalau Jiang Bilan sedang menemui Kaisar Suci. Dia memberitahu kalau Xiao bersaudara hanyalah bidak dari Sang Yu atau aliansi bisnis saja. Jadi lebih baik Kaisar Suci melakukan tindakan yang lebih cepat daripada membahayakan mereka. Hanya saja Kaisar Suci meyakini kalau pemimpin aliansi bisnis tidak menceritakan semuanya kepada Jiang Bilan. Jadi dia pun mulai bertanya kepadanya mengenai pengetahuan Jiang Bilan tentang Lautan Nether. Sepengetahuan Jiang Bilan, ribuan tahun yang lalu ada iblis yang telah membawa bencana ke dunia ini. Namun semua itu berhasil dihentikan oleh sebuah kekuatan besar yang membuat iblis itu terjebak di Lautan Nether yang memisahkan dua benua. Tapi iblis itu adalah seorang abadi. Itu pun membuat kekuatannya yang tersegel kini telah berubah menjadi berbagai harta karun. Ini jugalah yang menyebabkan banyak jenius hebat yang ingin pergi ke Lautan Nether. Hal yang sama juga sedang Qiansu ceritakan kepada Sinan dan Miao Miao. Bahkan Kaisar Suci membutuhkan 500 tahun hidupnya untuk menghadapi iblis tersebut. Iblis ini menyebut dirinya sebagai Kaisar Dunia Iblis itu menyebut dirinya sebagai Kaisar Dunia Bawah dan memiliki marga bernama Xiao. Seketika saja Miao Miao maupun Jiang Bilan menjadi terkejut. Pasalnya Xiao bersaudara adalah garis keturunan dari Kaisar Dunia Bawah. Jiang Bilan sungguh tidak menduga legenda tentang Kaisar Nether benar adanya. Ia pun penasaran mengenai legenda tentang Kaisar Suci, yang ternyata beliau adalah artefak kuno yang telah dimurnikan oleh api permuni jiwa dari laut dunia bawah. Hanya saja legenda itu menghilang. Bagi Kaisar Suci, ia tidaklah bisa mengakui legendanya itu benar atau tidak. Ia mempersilahkan setiap orang untuk percaya pada penilaiannya sendiri. Tapi sayang sekali waktu dari Kaisar Suci ini sudah tidak banyak lagi, yang membuat segel di Laut Nether tidak dapat dia prediksi. Jiang Bilan berjanji akan melakukan segala hal untuk membantunya. Akan tetapi Kaisar Suci memintanya untuk memikirkan hal tersebut dengan matang-matang, karena ini bukanlah sesuatu yang mudah. Jiang Bilan dengan tekad yang besar akan menerima semua tanggung jawab tersebut. Pada akhirnya, Kaisar Suci pun memberikan sesuatu kepadanya.
碧蓝这条，请师祖吩咐，请师祖吩咐。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.